Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabat setia, para pemirsa Menara Doa Online. Kami sangat bersyukur bisa bertemu kembali pada siang hari ini. Kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkata, apapun yang menjadi keinginanmu, nyatakan itu, utarakan itu dalam permohonan dan doa. Maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiran. Puji nama Tuhan. Minimal sebelum doa dijawab, kita sudah memiliki damai sejahtera kalau kita berdoa dan memuji Tuhan di dalam setiap kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami dengan para pemirsa datang menghadap hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Kuasai hati pikiran kami supaya kami tetap memandang Engkau, tetap berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Kami tetap bisa mengikuti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Teman-teman kami, para peserta acara ini, dimanapun mereka sedang menyaksikan acara ini, Tuhan, kuasai hati pikiran mereka juga, tarik mereka lebih dekat padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa siang hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Bersukacitalah senantiasa, kata firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Siang ini saya ditemani oleh Pastor Yuel. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sebab ketika kita bersatu, di situ Tuhan pasti akan mencurahkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kita berikan hati, pikiran, suara kita yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia Tuhan hadir di tengah kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan nyata di sepanjang hidup kita semua. Katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa buktikan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, Benar Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian
dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dari awal pujian ini, Haleluya. sungguh besar setiamu, ya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa buktikan cintamu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sembahlah Dia. Dia layak terima pujian dan hormat. Haleluya, Haleluya. kami meninggikan nama-Mu ya Bapa, kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Yesusku yang ajaib, Yesusku yang ajaib, Yesusku yang dahsyat, Yesusku yang ajaib, Yesusku yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Tuhanku, ajaib nama-Mu, ajaib kuasa-Mu, Bapa yang heran, Bapakku yang luar biasa. Kami sembah, kami sembah. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Yesus Tuhan, kami sembah. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya ralamaya syatana ralamaya tu, syaralamaya tu, ya ralamaya sikiara ralamala. Engkau
Uralala maya sanda yara lala mala 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 maya rapaya. Sekiara lala mala 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 maya rapaya. Sekiara lala mala 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 mala. Uralala maya sanda yara lala mala 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 maya rata karamaya. Sekiara lala mala 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 mala. Kiara lala maya sekiara lala mala 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 mala. Uralala maya sanda yara lala maya tu. Kiara lala maya sekiara lala mala mala maya rapaya. Sekiara lala mala 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 mala. Uralala maya su. Kiara lala maya sekiara lala mala 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 mala. Amin amin amin. Yakin kau hadir di sini, Betul. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan Amin. terjadi di sini. Di rumah-rumah. Sekali lagi. Yakin kau hadir di sini, Di rumah para pemirsa, di pekerjaan para pemirsa, ada kemenangan. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan, ku yakin kau hadir di sini. Benar Roh Kudus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah pujian kami, Tuhan. Yang Tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, angkat tangan kita. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pada siang hari ini Kau menerima setiap korban pujian penyembahan kami, sehingga pujian penyembahan kami boleh berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan ketika hatimu disenangkan pada siang hari ini, maka kami yakin dan kami percaya berkat-berkat-Mu pasti dicurahkan di dalam setiap kehidupan kami, para pemirsa GCC online, di rumah kami masing-masing, di HP kami masing-masing. Kami percaya bahkan di hati kami masing-masing
Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang pertama Tuhan, kami ingin berdoa syafaat buat bangsa dan negara kami. Kami tahu bangsa dan negara kami masih butuh terus kasih Tuhan, butuh kesempatan Tuhan. Sehingga Tuhan kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya penuaian yang besar terjadi atas bangsa Indonesia. Mereka yang belum mengenal Tuhan, Kau buat supaya dengan caramu yang ajaib dapat mengenalmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan buat setiap anak-anak Tuhan di Indonesia yang sudah benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkatinya juga. Memberkati para pemimpin bangsa kami Indonesia, berikan hikmat, marifat, akal budi, kesungguhan untuk terus melayani bangsa dan negara kami. Orang-orang Kristen di Indonesia satukan, kuduskan, dan biarlah jangan ada roh pemecah belah di antara kami, tetapi biarlah kami semakin diikat oleh kasih Kristus di dalam-Mu ya Tuhan. Kami yang kedua berdoa juga untuk kota kami, kota Kudus. Kami yakin dan percaya kota Kudus ada di tangan-Mu. Kami yakin dan percaya kota Kudus menjadi milik-Mu. Dan kami doakan di dalam nama Tuhan kami Yesus, kota Kudus pasti akan berkemenangan. Mengenal semua warganya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami doakan untuk gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus di dalam setiap rencana-rencananya, di dalam setiap kerinduan-kerinduannya. Kami percaya Tuhan gereja-Mu ini akan menjadi gereja yang besar, gereja yang memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami melihat dengan mata kepala kami sepertinya mustahil, tetapi bila Engkau bekerja, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pekerjaan-Mu untuk gereja-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar bangku-bangku yang kosong penuh terisi dengan jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat setiap berkat-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan dibekali dengan firman-Mu, biar melalui firman-Mu kami hidup semakin senantiasa serupa dan segambar dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, shalom, shalom, shalom. Para pemirsa setia yang saya banggakan, hari ini kita belajar firman Tuhan, terus ikuti pembacaan 3 pasal tiap hari dan terus ikuti renungannya. Saudara akan mendapat rema yang akan menguatkan iman saudara. Saudaraku, hari ini bacaan kita ada di 2 Tawarikh pasal 3, 4, dan 5. 2 Tawarikh pasal 3, 4, dan 5. Saya ingin membacakan di dalam 2 Tawarikh pasal 3. Mulai ayat pertama, Salomo mulai mendirikan rumah Yahweh di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Yahweh menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Saudaraku, jadi bait suci itu didirikan di tempat di mana Daud pernah berjumpa dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Disitulah bait suci didirikan. Nah, kalau saudara kemudian membaca pasal 3 terus, di situ disebutkan benda-benda logam bait suci semua dipersiapkan dengan sangat mewah, sangat mahal, dengan pengerjaan yang teliti. Para ahli mengerjakan bagiannya masing-masing. Kemudian pasal 4, barang-barang yang dimasukkan bait suci dibuat kemudian ditata di dalam bait suci, dan barang-barang tersebut terbuat dari emas dengan pengerjaan yang rumit, dengan biaya yang besar, dengan perencanaan yang matang. Seperti yang 3 hari yang lalu saya katakan, Daud mengatakan pekerjaan ini besar karena untuk Tuhan yang maha besar. Itu sebabnya para ahli, Raja Salomo, Daud
merencanakan sesuatu bangunan yang megah luar biasa. Nah, setelah semua yang harus dilakukan oleh Daud, perencanaannya, pembangunannya dilaksanakan oleh Salomo dibantu ahli-ahli yang ahli ukir, yang ahli musik, semua ditata, imam-imam, orang Lewi, korban-korban. Setelah apa yang menjadi kewajiban manusia dilaksanakan, maka di dalam pasal yang kelima kalau kita baca saudaraku, judul perikopnya, tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Yahweh memenuhi bait suci. Jadi rema kita hari ini adalah jikalau bait suci tubuh kita ini kita atur menurut firman Tuhan. Kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan. Sebagai barang yang mahal. Karena tubuh kita ini suci, kita tidak boleh dengan sembarangan menggunakan tubuh ini untuk hidup dalam dosa, memuaskan hawa nafsu. Jikalau kita menata tubuh bait suci kita ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan, tangan, kaki, mulut, semua bait suci ini bagian-bagiannya harus menurut aturan-aturan Tuhan, maka Roh Tuhan itu akan datang mendiami tubuh kita. Ingat pasal 3, Salomo mendirikan bait suci dari benda-benda mahal, dikuduskan, disucikan, ya. Kemudian pasal 4 dia mengatur semuanya, ditaruh di tempatnya masing-masing, tidak boleh semaunya, tidak boleh peti perjanjian ditaruh di halaman, enggak boleh ya. Meja roti ditaruh halaman, tidak boleh. Artinya apa? Bait suci kita ini loh, tubuh kita ini harus diatur menurut aturan firman Tuhan. Saudaraku, kita hidup di dunia, kita ini punya aturan, ya kan? Aturan di kantor, aturan berlalu lintas, aturan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita atur sedemikian rupa, taati aturan-aturan itu. Supaya apa? Supaya nanti yang menjadi bagian Tuhan itu akan Tuhan kerjakan. Yang menjadi bagian Tuhan adalah Tuhan hadir, masuk, kemuliaan Tuhan memenuhi bait sucinya. Yang bisa dilakukan para imam adalah menyanyi, memuji Tuhan. Ayat saya bacakan pasal yang kelima, saudaraku, ya. Saudaraku, kita membaca ayat 11. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Jadi ada kekudusan, ada kesucian, kemudian mereka menyanyi, ya, mereka menyanyi, saudaraku, dengan kata-kata sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Yahweh dipenuhi awan kemuliaan Tuhan. Jadi ingat, ini hukum yang Tuhan berikan. Tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Jikalau kita melakukan bagian kita, mengatur hidup kita, jam-jam kita dengan tepat seperti firman Tuhan. Menjalankan kehidupan ini tidak seenak kita, tidak sembrono memakai mulut, tangan, lidah, kaki kita. Tetapi kita atur sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti alat-alat bait suci tadi ditaruh pada tempatnya. Mezbah bakaran ditaruh di halaman, ya, meja roti ditaruh di ruangan suci, dan tabut perjanjian ditaruh di ruangan maha suci. Kemudian ada puji-pujian. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seperti kita pada siang hari ini memuji-muji Tuhan, maka tugas Tuhan dia turun memenuhi tubuh kita bait sucinya dengan hadiratnya, dengan kemuliaannya. Kalau masa sekarang Roh Kudus dia akan memenuhi tubuhmu. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan, di mana Roh Tuhan diam di dalamnya.
Nah kalau kita mengatur hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin roh Tuhan tidak akan turun. Roh Tuhan tidak akan menampakkan kemuliaannya. Saudaraku, mari ikuti aturan-aturan firman Tuhan. Pakai mulut kita memuji Tuhan. Pakai tangan kita untuk melakukan kebenaran. Pakai kaki kita untuk mencari jiwa. Dan semua harta uang kita bisa sebagian mempersembahkannya kepada Tuhan. Itu berarti bait suci kita diatur menurut firman Tuhan. Maka dengan pasti hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, roh Tuhan akan memenuhi tubuh kita. Dan disitulah terpancar kemuliaan Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Nah saudaraku ya, biarlah orang-orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita belajar taat kepada firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudaraku ya. Tidak sembarangan hidup. Pasti roh Tuhan tinggal tetap. Dan buat roh Tuhan itu kerasan untuk menetap di dalam tubuh kita. Ayat firman Tuhan mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dengan tubuhmu, maka pertama-tama dia akan berduka. Jangan mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai di sini rema yang kita terima. Dan saya yakin dan percaya kemuliaan Tuhan itu semakin lama semakin besar. Kata 2 Korintus. Mungkin pertama-tama kemuliaan Tuhan itu kecil. Kapasitas yang kita terima Roh Kudus itu mungkin kecil. Tetapi makin lama makin dipenuhi Roh Kudus. Makin dipenuhi Roh Kudus. Artinya semakin banyak bagian-bagian di dalam hati kita, pikiran tubuh kita yang kita serahkan kepada kehendak Tuhan, semakin banyak Roh Kudus yang mengambil alih di dalam hidup kita. Semakin banyak bagian tubuh, akal, pikiran, hati yang kita pakai menurut kehendak kita sendiri, semakin sedikit bagian Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dan itu berarti kemuliaan Tuhan semakin padam dan tidak bersinar. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dengan doa berkat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembalilah beraktivitas, berkat Tuhan ada padamu, Roh Kudus semakin melimpah. Roh Kudus akan menyinarkan kemuliaannya. Hadirat Tuhan akan memancar melalui hidupmu, perkataanmu, perbuatanmu. Dan banyak orang menyaksikan Tuhan menyertaimu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku berkati kalian. Dan semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Kita bertemu besok di acara dan channel yang sama. Bye-bye.